Hahaha, kamu nggak bisa pulang. Hahaha. Lompat ke jurang, lompat ke jurang. Dan mendorong kami semua, termasuk Yuni sendiri, masuk ke jurang sambil berteriak kencang. Semua masuk ke jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Teror di Gunung Dembo. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Nenek buyut, maafkan kami, Nenek. Tolonglah kami. Tolonglah kami, Nek. Aku dengar suara Bang Idan menghibah memohon maaf. Yuni menatap mata Bang Idan lekat, lalu perlahan menjadi tenang. Dia tak lagi mengamuk dan bergerak liar, tapi geraman-geraman mirip harimau itu masih terus terdengar dari mulutnya. Begitupun yang terjadi pada Bang Amran. Dia pun mendadak menjadi tenang. Matanya tertutup. Aku mengucapkan syukur dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kulihat Bang Idan menarik nafas panjang beberapa kali. Dia nampak sudah sangat kelelahan. Aku berdoa semoga Allah melindungi kami, terutama Bang Idan. Jika Bang Idan ikut kesurupan, kami semua bisa tamat. Dek, Nes, masih kuat kalian? Tanya Bang Idan kepada kami. Kuat Bang, kuat. Jawab kami nyaris serempak. Aku jaga Amran, bisa kalian jaga Yuni. Jangan sampai dia berontak dan lari ke jurang. Tanya Bang Idan lagi kepada aku. Bisa Bang, kami akan jaga dia. Bang Idan kemudian mengangguk, lalu dia berdiri dengan lemah sambil memapah Bang Amran. Dek, kalian jalan duluan, kata Bang Idan kepada kami. Kami pun ya menurut. Anes dan Ale memegangi Yuni, dan aku berjalan paling depan sambil memegangi senter. Saat cahaya senter aku arahkan ke jalur, aku langsung gugup. Sebelumnya jalur itu sudah kami lewati, tapi sekarang aku tak mengenali jalur yang ada di depanku ini. Ada apa, Dek? Tanya Bang Idan. Wajahku menoleh ke arah Bang Idan. Mimik gugup dan takut terlihat jelas di wajahku. Bang, kemana ini Bang? Jalurnya jadi ada dua Bang. Bang Idan seakan tak mempercayaiku hingga akhirnya dia melihat sendiri. Jalur itu kini ada dua. Dan kedua jalur itu tak ada yang kami kenali sama sekali. Insting kamu pilih yang mana, Dek? Tanya Bang Idan padaku. Aku menjawab tanpa ragu. Logikanya yang kiri pasti ke jurang, Bang. Yang benar yang kanan kalau instingku. Bang Idan tampak berpikir dengan keras. Kami semua diam menunggu keputusan Bang Idan. Lalu Bang Amran membuka matanya. Dia menatap kami satu persatu sambil nyengir disusul tawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu gak bisa pulang. Hahaha. Bang Amran yang terus kesurupan berbicara di antara tawanya. Kalimat itu dia ucapkan terus-menerus dengan nada mengejek. Wajah Bang Idan langsung mengeras, lalu berteriak kencang. Semua pasti pulang, tidak ada yang ditinggal.
Aku terpaku menghadapi situasi yang mendadak kembali tegang. Sementara Ale dan Anes juga panik karena Yuni tiba-tiba mulai menggeliat lagi dan mulai mengaung lagi dengan buas. "Kamu gak bisa pulang." Bang Amran membentakku disusul tawanya yang seakan meremehkan ketidakberdayaan kami. Ale dan Anes berteriak-teriak saat Yuni memberontak. Mereka terbanting-banting ke kanan dan ke kiri. Lalu di antara geraman-geramannya, Yuni berbicara, "Lompat ke jurang! Lompat ke jurang!" Kami berpandangan dengan ngeri mendengar ucapan si Yuni, terutama karena posisi kami yang memang tepat di bibir jurang. Kakiku gemetar. Kabut yang menutupi jurang mengaburkan pandangan tentang seberapa dalam jurang itu sebenarnya. Pelan aku mundur menghindari tepian. Lalu sesuatu terjadi dengan begitu cepat. Aku dan Bang Idan hanya mampu mematung dengan wajah ketakutan ketika Yuni menggeram dengan kencang sambil melempar Ale dan Anes ke dalam jurang. Tubuh kedua temanku itu langsung hilang ditelan kabut. Sementara suara teriakannya tergema di antara dinding-dinding jurang. Baik aku atau Bang Idan benar-benar shock, hingga kami hanya bisa mematung tak mampu bergerak. Yuni mengalihkan perhatiannya pada Bang Amran yang berteriak dan marah-marah tak karuan. Lagi-lagi kami hanya bisa melihat dengan ketakutan ketika Yuni menendang Bang Amran yang langsung terbalik ke jurang diiringi suara tawa yang mengerikan. Belum sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi, Yuni tiba-tiba merangsek ke arahku dan Bang Idan dengan gerakan seperti harimau dan mendorong kami semua, termasuk Yuni sendiri, masuk ke jurang sambil berteriak kencang, "Semua masuk ke jurang!" Jantungku seakan digenggam lalu ditarik dengan keras. Kabut berkelebat. Aku berteriak dengan histeris sambil menunggu tubuh atau kepalaku hancur membentur dasar jurang. Tapi dalam kepasrahanku, aku merasakan kalau kakiku tidak menapak udara kosong, melainkan tanah yang padat. Dalam sekejap aku menyadari keberadaanku. Rasa takut, tak percaya, dan lega berkumpul menjadi satu. Kami semua belum mati. Entah bagaimana tiba-tiba kami semua ada di tengah jalur dinding lemari. Kulihat di kanan kiriku Ali dan Anes yang menangis terseduh-seduh, dan Bang Idan yang wajahnya terlihat sangat shock, tapi tetap menggenggam Bang Amran dan Yuni di kedua tangannya. Dia juga yang langsung memberi kami aba-aba agar segera turun dari jalur dinding lemari ini. Saat kami tiba di dasarnya, Bang Idan segera mengangkat kedua tangannya, mengucapkan alhamdulillah. Lalu ku dengar dia juga berkali-kali mengucapkan terima kasih ke arah Yuni. "Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Nenek. Kamu sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah." Bang Idan berulang-ulang mengucapkannya. Bang Idan juga menyuruh kami berterima kasih kepada makhluk yang masuk ke tubuh si Yuni, juga kepada Allah. Rupanya makhluk harimau itu datang untuk menolong kami. Di tempat itu kami semua beristirahat dan menenangkan deru jantung. Bang Amran nampak sudah sadar, tak lagi mengoceh tak karuan. Tapi dia sedikit linglung. Begitu juga si Yuni. Walau belum sadar sepenuhnya, karena masih terdengar geraman-geraman halus dalam nafasnya, tapi sudah tak bergerak dengan liar. Ale dan Anes tertunduk bersandarkan batu. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat. "Bang, aku mau tanya, Bang.
Aku bertanya pada Bang Idan sambil menggeser pantatku mendekat. Bang, kalau nggak ada nenek yang gimaksud abang itu, nasib kita gimana bang? Bang Idan menjawab dengan agak malas. Mungkin kita semua sudah mampus dek. 2 jalur yang tadi mungkin sama-sama ke jurang. Aku menelan ludah dengan mendengar Bang Idan berbicara padaku. Benar. Kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, kami tidak akan mungkin bisa selamat hingga ke titik ini. Kami mulai bergerak lagi, kembali beberapa saat setelah beristirahat. Sekarang kami memasuki hutan yang semakin rapat. Namun menapaki jalur yang kami kenal sungguh membuat banyak perbedaan. Sekarang kami melangkah dengan tenang. Gangguan juga tidak ada lagi seperti yang sebelumnya kami rasakan di jalur berkabut tadi. Hanya kelebatan-kelebatan masih sering kali muncul di ekor mataku. Lalu tanpa diduga, kami tiba di batas hutan. Di sebelah kananku sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggiran hutan, aku melihat ada sebuah pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng berpendar-pendar dari pondokan itu. Rasa gembira dan syukur memenuhi dadaku. Aku langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak, "Bang, kita udah sampai bang, kita udah selamat, alhamdulillah." Aku berlari di arah penambang-penambang yang berisi buah-buah kubis yang besar dan nampak masak. Di antara kubis-kubis itu kadang terselip terong-terong besar berwarna ungu. Aku langsung teringat pada rasa laparku. Tapi itu bisa menunggu. Mudah-mudahan pemilik pondokan mengizinkan kami memakan beberapa buah terong yang tampak segar tersebut. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah 2. Ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras itu nampak balai-balai kayu, sementara lampu kaleng nampak menempel di dinding. Dengan sigap aku naik ke tangga itu dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Aku mendengar suara salamku sendiri yang terdengar sedikit antusias, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya aku dengar suara dari dalam pondokan, disusul pintu yang terbuka. Pemilik pondokan itu adalah seorang kakek yang berusia sekitar 60 tahunan. Wajahnya nampak tidak ramah. Lalu tanpa membalas salamku, dia bertanya dengan nada yang terdengar jengkel. "Ada apa? Siapa kamu?" tanyanya. Aku menjawab sesopan mungkin. "Saya Alpin, Pak. Saya mau numpang istirahat." Dia menatapku, masih dengan tatapan jengkelnya yang kemudian bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Puncak, Pak." "Kami dari Puncak Dempo," jawabku kepada si bapak itu. Jawabannya di luar dugaan. Dia malah semakin nampak gusar. "Hah? Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian itu ganggu-ganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu terjadi." Dia mengomel panjang lebar. Aku menoleh ke belakang dan merasa heran karena tak melihat teman-temanku. Padahal tadi mereka itu tepat di belakangku, tidak jauh. Ya, mungkin sebentar lagi. "Gini, Pak. Saya dan teman-teman numpang istirahat dulu, Pak," kataku kepada si bapak itu. "Teman apa? Tidak ada itu teman-temanmu," dia menjawab dengan galak. Belum sempat aku menjawab, kulihat istrinya muncul dari balik pintu. Aku agak takut melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban dan awut-awutan. Wajahnya hitam dan nampak menyeramkan. Juga nampak tak ramah dengan kakek ini sama. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada
dan memakai kebaya model lama. "Siapa, Pak?" Ku dengar dia bertanya kepada suaminya. "Ini coba kau lihat. Ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali. Udah, sana kau bikinin kopi dulu," jawab kakek itu sambil memerintahkan istrinya menyeduhkan minuman. Tak lama dia muncul lagi dengan segelas kopi. Aku bergidik saat nenek itu menatap mataku. Tak lama dia kembali ke dalam disusul oleh si kakek sambil memberikan perintah agar kopi itu diminum. Di balik pintu ku dengar obrolan pelan kedua suami istri itu. "Pak, itu ya yang mau kita panen besok," ku dengar suara si nenek. "Gak tahu, yang jelas bocah ini yang muncul," jawab si kakek tadi. "Tak apalah, Pak, asal ada yang dipanen." Suara si nenek menghanyut disusul cekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku langsung ketakutan dan menyesali kecerobohanku yang tanpa pikir panjang tadi langsung datang ke sini. Lalu si kakek muncul lagi ke teras pondokan. Aku langsung pura-pura tak mendengar obrolan mereka. Mengambil kopi dan meminumnya, hampir saja aku tersedak. Kopi itu luar biasa pahit. Nampaknya nenek itu lupa menyampur gula. "Ayo masuk saja," pinta si nenek itu kepadaku sambil berdiri di ambang pintu. "Saya di sini saja, Pak, istirahat." Aku menolaknya dengan halus. Sesungguhnya aku punya firasat buruk sejak tadi. Instingku mengatakan untuk pergi. "Istirahat saja di dalam, tidur dulu. Kami juga mau tidur." Nada suara si nenek terdengar memaksa. Sorot matanya membuatku semakin takut. Terima kasih, Pak. Saya di sini saja sambil menunggu teman-teman." Aku kembali berusaha menolak sesopan mungkin. Kakek itu menjawab dengan tata bahasa yang aneh, seakan terbalik dan terdengar menyeramkan. Atau mungkin memang itu maksud sebenarnya. "Sudah gak ada lagi temanmu itu." Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Ku dengar suara kakek nenek itu berbisik, tapi aku sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, diganti dengan suara dengguran. Tapi itu bukan suara dengguran manusia. Di situ aku bergidik ngeri. Tubuhku gemetar tak terkendali. Jantungku berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan aku beringsut mundur, berusaha tak bersuara. Tubuhku sudah sedemikian lemas. Rasanya aku tak mampu lagi berlari jika sesuatu terjadi. Pandanganku lekat menatap pintu, berharap pintu itu jangan sampai dibuka. Setiap kali dengguran itu terdengar, jantungku terasa mencelos. Awan tersibak memunculkan bulan yang sedari tadi hanya mengintip. Dengan penuh harap, aku memandangi batas hutan, berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya aku berlari ke sana, namun bayangan-bayangan penghuni hutan kabut itu langsung membatalkan niatku. Tapi terdiam di sini pun rasanya aku tak mampu. Kengerian tempat ini sangat menekan. Mataku mulai panas, pandanganku buram. Tanpa diminta, air mataku tumpah. Dadaku terasa sesak dan aku mulai sesegukan teringat orang tuaku. Membayangkan kekhawatiran mereka, aku semakin terseduh-seduh. "Maafkan aku, Pak. Maafkan aku." Sambil aku usap air mataku dengan ujung bajuku. Dadaku semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat-saat seperti ini, rasa bersalahku kepada mereka semakin menjadi. Aku tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong.
Lalu sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh. Tapi semua diam, apakah hanya angin? Kupandangi gundukan tanah yang memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mataku nanar mencari-cari dari mana sumber gerakan tadi. Tidak ada. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang menggular sejengkal di tanah. Aku menelan ludah apa yang bergerak barusan tadi. Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin ketakutan. Ya Allah, cepatlah datang teman-temanku. Aku memohon dalam hati. Mataku menyisir batas hutan, mencari-cari, berharap mereka segera tiba dan mengajakku pergi dari tempat menyeramkan ini. Aku mengutuki kebodohanku yang tiba-tiba saja berlari dan terpisah dari mereka. Bang Idan pasti sekarang sedang panik mencariku. Ya Allah, maafkan aku Bang Idan, maafkan aku teman-teman. Lagi-lagi sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak. Tapi teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja. Aku pun berusaha tak memedulikan. Mataku was-was mengawasi pintu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kayu itu. Tapi gerakan-gerakan di sudut mataku tak juga hilang. Aku berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terhampar di hadapanku. Buah-buah kubis sebesar kepala itu ternyata memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan itu kini dipenuhi kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara rang-rangan. Mataku terbelalak, tenggorokanku tercekat, tubuhku kaku tak mampu digerakkan. Yang bisa aku lakukan hanya menatap ngeri melihat orang-orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Setiap otot di tubuhku mengejang. Perlahan bulan kembali tertutup awan ketika tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahku sambil terus-menerus mengerang. Yang kuharapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Aku tak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan juga semakin menjadi. Ketika ku dapatkan kembali suaraku, yang bisa kulakukan hanya menangis sejadi-jadinya sambil berteriak histeris. Bapak, Ibu, tolong. Ratusan tubuh itu terus bergerak semakin mendekat sambil mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Suara lain memohon-mohon meminta tolong. Kepalaku bergerak ke kiri dan ke kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tetap tak mampu digerakkan seakan tertancap di balai-balai ini. Astagfirullah, ya Allah, tolong ya Allah, tolong saya. Aku terus berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat, suara-suara juga semakin riuh. Alpin, tolong Alpin. Tidak, pergi, tidak. Alpin, jangan lari Alpin. Ikut kami Alpin. Tidak, tolong. Semakin dekat wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lagi yang lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi.
dan mereka terus bergerak semakin dekat. Alpin, Alpin. Astagfirullah, ya Allah, tolong aku Bang Idan. Alpin, tolong Alpin. Wajah-wajah itu meminta tolong kepadaku. Di antara erangan-erangan makhluk itu, aku terdengar dengan jelas suara bapakku yang memerintahkanku untuk lari. Pergi nak, pergi, selamatkan dirimu, lari. Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara, kini sudah mencapai tangga kayu. Dengan panik, aku menggeser pantatku yang tiba-tiba saja digerakkan sambil dengan panik, kakiku menendang mereka. Pergi, pergi. Tapi bagaimanapun aku berusaha, tubuh-tubuh itu terus merangsek naik. Tangan-tangan dingin dan pucat itu menarik-narik kakiku. Aku kian histeris. Lalu dari kejauhan ku dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong saya Bang. Itu adalah teriakan histerisku yang terakhir sebelum tenggorokanku kembali tercekat kengerian ini. Sebuah suara lain muncul dari belakangku. Jantungku terasa lepas, mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu telah terbuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika mengejang, teringat puluhan tangan-tangan pucat itu yang menggapai dan daun pintu pondokan yang terbuka. Aku panik dan histeris sambil menepis udara kosong. Lalu kelegaan memelukku menyadari tubuh-tubuh itu sudah tidak ada. Kelegaan berganti kengerian saat kesadaranku pulih. Aku bukan lagi duduk di balai-balai pondokan, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Akar yang aku duduki menjuntai di tebing yang menjorok di atas jurang yang menganga. Tubuhku gemetar saat memandang ke bawah. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang ini. Kulihat ke atas, Bang Idan dan Anes nampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongku. Di atasnya lagi kulihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku kembali menangis karena ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Idan. Bang, kenapa aku di sini, Bang? Bang Idan sambil masih bergerak turun, menjawab untuk menenangkanku. Tenang Dek, jangan panik, jangan bergerak-gerak. Bang, tolong aku Bang, aku takut Bang. Aku menangis terseduh-seduh di situ. Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes. Sementara aku masih tak berani bergerak sama sekali. Dek, jangan panik. Sekarang tenangkanlah dirimu. Kau dengarkan suara abang ini. Bang Ildan berteriak padaku. Ada jarak semeter vertikal yang memisahkan kami. Tapi buatku rasanya jauh sekali. Sekarang coba berdiri dan pegangan pada akar yang menggantung itu. Bang Idan kembali memberikan perintah untukku untuk mencapai akar itu. Dengan kaki gemetar, aku beranikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Aku menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan memanggil-manggilku. Salah sedikit tubuhku akan terpeleset ke sana. Terus Dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu. Lalu pegangan pada akar yang ini. Sambung Bang Idan lagi. Tapi suaranya terdengar tegang. Terus Pin, pelan-pelan. Ku dengar suara Anes yang sama tegangnya dengan Bang Idan. Aku tak bisa melihat ekspresi mereka berdua karena fokus mencari pegangan akar di tebing ini. Nafasku mulai habis dan ototku lelah karena takut dan tegang.
Angin dingin tertiup dari jurang tadi, membuatku gemetar kedinginan. Lalu lama-lamat ku dengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhku kembali kaku. Berharap aku hanya salah dengar. Kupandangi jurang itu, tak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang bergerak-gerak tertiup angin. "Dek, jangan berhenti, jalan terus," suara Bang Idan menyadarkan aku. Tapi baru saja akan bergerak, suara-suara itu muncul lagi. "Alpin, tolong. Alpin, jangan tinggalkan kami, Alpin." Telapak tanganku basah, jariku gemetar hebat. Suara-suara minta tolong dan menyayat hati itu terdengar semakin dekat. "Bang Idan, tolong Bang Idan, aku takut. Ada suara-suara memanggil aku, Bang." Aku mulai terisak lagi. "Naik terus, Dek, jangan kau dengarkan itu, ayo cepat." Suara Bang Idan kian tegang. Anes dan teman-teman yang lain juga berteriak-teriak memintaku untuk cepat naik. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan tenagaku sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat itu. Sekali lagi aku lirik kabut tebal di bawahku. "Jangan lagi kau toleh itu, ayo cepat Dek naik." Bang Idan terus meneriakiku seperti itu. Sekali lagi ku hirup nafas panjang, lalu mulai berpegangan akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapaiku. "Terus Dek, sedikit lagi." Bang Idan memberiku semangat. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kiriku tertumpu pada akar kecil, sementara kaki kananku bergerak mencari pijakan. Di bawah, suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku. Ketika tiba-tiba, aku rasakan tangan-tangan dingin menyentuh petisku. Aku membelalak ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. "Alpin, ikut kami, Alpin. Alpin, ikut kami." Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita yang menarik lagi dari channel ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.